البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Al-makna al-ijmali, ya makna global. Dari hadis hamba sahaya yang berzina sampai 3 kali dan semacamnya. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an haddil amah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hukuman untuk hamba sahaya perempuan idza zanat walam tuhsin. Apabila dia berzina dalam keadaan dia ini belum menikah. Bihaitsu lam tuta fi nikah, yaitu dia belum digauli di dalam suatu pernikahan. Fa akhbara sallallahu alaihi wasallam anna alaihal jald. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan bahwasanya wanita ini terkena sebatan. Wa jalduha nisfu ma'alal hurrah minal hadd. Sebatannya adalah setengah dari sebatan yang ditimpakan kepada wanita merdeka. Fayakunu khamsina jaldah. Berarti jadinya adalah 50 sebatan. Summa idza zanat saniyah, kemudian apabila berzina pada kali yang kedua, tujladu khamsina jaldatan aidan. Maka dia juga disebat sebanyak 50 kali lagi. La'allaha tartadi'u anil fahisyah, semoga dia berhenti dari kekejian itu. Summa fa'idza zanatis salisah, jika berzina pada kali yang ketiga, walam yurdi hal hadd, dan dia tidak terhentikan dengan sebatan, sudah kecanduan, sudah ketagihan, ya memang sebatan sakit, tapi mungkin beberapa bulan kemudian sudah ketagihan lagi. Naudzubillah. Dijelaskan oleh para fuqaha, dan itu banyak terjadi di kalangan hamba, karena terutama di masa jahiliyah, karena sudah biasa mungkin digauli tuannya, tidak dengan pola pernikahan, sehingga akhirnya lama-lama dia ketagihan. Yang tuan tak ada, cari yang lain lah. Namanya hamba, terutama di masa jahiliyah. Di masa Islam misalkan itu terjadi, ya hukumnya seperti ini. Walam tatub ilallahi ta'ala, dan dia tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Wa tahsyal fadhihah, dan dia tidak khawatir akan terbongkar aibnya. Boleh jadi tidak merasa memiliki kehormatan, namanya sekedar hamba. Hinaid, ketika itu fajlidu hal had, maka sebatlah dia sebagai had 50 kali lagi. Wa bi'uha, dan juallah dia walau bi'aqalli saman, walaupun dengan harga yang paling murah. Wahwal hablur rakhis, yaitu tali yang murah. Seringnya dhafir itu dari anyaman rambut. Apakah rambut manusia? Tidak selalu, mungkin rambut hewan atau apa. Dan boleh jadi dari tanaman-tanaman tertentu. Intinya dengan harga yang murah. Li'annahu la khaira fi baqaiha, karena tidak ada kebaikan di dalam kekalnya hamba yang ini di rumah tersebut. Dikhawatirkan akan menimbulkan laknat. Karena apa? Karena ini ihdas, ini adalah maksiat yang besar, menimbulkan laknat. Sementara la'anallahu man awla muhtisa, Allah melaknat orang yang melindungi, menaungi pelaku ihdas. Baik. Dan sebagaimana Tuhan sebutkan, ini adalah fatwa Syekhul Islam. Pembahasan itu sama saja, kata beliau, apakah itu hamba sahaya ataukah anggota keluarga sendiri. Nah, yang menaunginya akan terkena laknat juga. Walaisa fi istiqamatiha raja'un qarib, dan ini tentunya apabila tidak ada harapan yang dekat untuk wanita ini jadi istiqamah. Bukan berarti kita putus asa dari rahmat Allah, tapi dilihat ini sudah disebat berulang-ulang masih begitu lagi, padahal sebatannya 50-50. Menunjukkan seperti ini tak perlu diharapkan. Biar dia tobat di tuan yang lain misalkan nantinya. Mungkin di tuan lain tuannya lebih garang, baru dia ketakutan. Semoga tobat di sana.
bu'duha aula min qurbiha. Jauhnya hamba sahaya yang seperti ini lebih utama bagi kita daripada dia dekat-dekat. Terutama hamba sahaya mungkin akan berdekatan dengan anak-anak kita, nanti diajari yang buruk-buruk. Karena akhlak itu cepat menular, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Muflih Al-Hambali dalam Al-Adabus Syar'iyyah. Teman dekat ini memang sangat berbahaya. As-sahib sahib, teman dekat itu akan mengheret. Baik. Dan seterusnya, dikhawatirkan akan mengajak kepada yang buruk-buruk, membiasakan penampilan yang buruk. Oh, jangan-jangan malah hambanya ini malah menggoda tuan muda lagi misalkan, atau mengajari yang buruk bagi anak-anak perempuan yang lain. Ini membahayakan. Maka hendaknya dia dijauhkan. Li'alla takuna sababa syarrin fil bait, agar tidak menjadi sebab keburukan di rumah alladzi tuqimu fi, yang mana dia tinggal di situ. Baik, termasuk dalam masalah ini juga pemilihan pembantu. Kalau memang sebagian orang kan mendatangkan pembantu dari tempat yang lain atau apa. Lihat, akhlak pembantu ini akan sangat berpengaruh. Misalkan bukan berzina, jangan-jangan malah mencuri atau suka melontarkan kata-kata yang buruk. Ini akan melatih keluarga untuk mendengar kata-kata yang buruk minimalnya. Ma yustafadu minal hadis. Walaupun para ulama tidak menggalakkan pembantu-pembantu itu, dikhawatirkan nanti akan ada ikhtilat atau khulwat. Sama saja laki atau perempuan. Pembantu laki-laki nanti bergaul dengan perempuan di dalam rumah itu, atau sebaliknya. Ma yustafadu minal hadis. Faedah yang diambil dari hadis ini, al-ula haddul amati idza zanat wa lam tuhsan. Hukuman untuk hamba sahaya wanita, dan para usulir mengatakan, dan juga boleh dikatakan ijma, sebagian mengatakan ijma, sama saja, yang laki-laki juga demikian. Baik. Yaitu sama 50 juga. Dalam keadaan dia belum menikah. Al-jalad, sebatan, wa huwa nisfu ma'alal hurrah, setengah dari beban yang diberikan kepada wanita yang merdeka. Wal hurrah haduha mi'atu jaldah. Untuk yang wanita merdeka, kalau berzina maka sebatannya adalah 100 sebatan. Wa tagribu am, dan yaitu pengasingan selama 1 tahun. Fayakunu haddul amah khamsina jaldah, sehingga jadilah sebatan untuk hamba sahaya yang perempuan adalah 50 sebatan. Tapi wala tughrab, tapi dia tidak diasingkan. Li'anna taghribaha yadurru bisayyidiha, karena kalau dia diasingkan akan merugikan tuannya, karena tuannya memerlukan pengkhidmatan dari hamba ini. Berarti ini dilihat dari hikmah yang lain. Wa rubbama aghraha bimuawadatil fahisyah, dan boleh jadi kalau dia diasingkan ini akan menghasung dia, memberikan semangat dia untuk mengulang kekejian. Dihasung nggak tahu mau diasingkan kemana, tak tahu juga, ke Kerabi, nanti masalah dia di sana. Baik. Asaniyah annahu idza takarrara min hazina, kalau terulang lagi perzinaan dari hamba sahaya perempuan ini, wahuddat, dan dia diberi sebatan, walam yurdi halajat, ternyata sebatan tadi tidak membuat dia berhenti, falatuba, maka hendaknya dia dijual, walau bi'ar khosi saman, walaupun dengan harga yang paling murah. Li'annahu la khaira fi baqaiha, karena tidak ada kebaikan di dalam tetap tinggalnya dia, kekalnya dia di situ. Bagaimana kalau dia memiliki kepakaran-kepakaran? Tetap saja, walaupun kita suka dia, walaupun kita mengharapkan dia memiliki keuntungan banyak, mendatangkan keuntungan yang banyak, tapi Nabi tetap menyuruh jual dia. Bukan berarti wajib dengan harga paling murah, tapi jangan engkau berbelas kasihan, jual. Walaupun dengan tak ada yang mau beli kecuali dengan harga yang murah. Kalau ada yang mau beli harga mahal, alhamdulillah, itu keuntungan. Tetapi para ulama mengingatkan, kalau kepakaran dia adalah menyanyi, maka harganya jatuh. Bukan malah, ini harga mahal, dia artis, tak ada itu. Itu kefasikan dan mendatangkan kekejian. Kalau dia pandai bernyanyi, malah harganya harus dijatuhkan, karena ini merusak. Baik.
bukan malah jadi mahal, terutama di musim-musim apa itu penyanyi malah didatangkan walaupun harga mahal. Naudzubillah, ini terbalik-balik, padahal merusak. Nyanyi di dapur. Nyanyi di dapur. Iya, garam kurang, tuan garam. Bagus, senang juga. Anak haji hukum ini. Salam. Wala faidata fi ta'dibiha, dan tidak ada faedah untuk dia dididik lagi. Ini kalau sudah apa kali ketiga atau keempat alal khilaf. Ya sudah, jual saja. Mudah-mudahan di tempat lain dia boleh mendapatkan pendidikan yang lebih berat dan boleh bertaubat. Baik. Asalisah yang ketiga, anazina aibun fir raqiq. Bahwasanya perzinaan itu aib pada hamba sahaya. Kalau hamba aja aib, apalagi orang merdeka. Sementara orang kufar barat malah jadi budaya, naudzubillah, buruk sangat, mengajarkan kekejian, kenajisan di negeri-negeri muslimin, naudzubillah. Fa idza lam ya'lam bihil mushtari, maka jika si pembeli tidak mengetahui aib ini, falahul khiyaru fi raddih, maka dia boleh memilih apakah mengembalikan atau tidak. Jadi wajib dibagi tahu, memang dia cantik, memang dia pandai misalkan, tapi dia suka zina. Nah, ini harus dibagi tahu agar tidak menimbulkan kekacauan. Nanti tuannya ingin menikmati, tahu-tahu perempuan ini sudah menggoda anak-anaknya semua, kacau nanti, nasab jadi rusak. Tak boleh. Atau menggoda tetangga lagi atau apa. Ini harus dibagi tahu aib-aib seperti itu. Kalau sudah terlanjur terbeli ternyata baru ketahuan, maka si pembeli berhak memilih mengembalikan atau ya sudah saya terima saja sambil nanti saya sebat lagi atau apa. Kemudian yang keempat, annalisayyid iqamatal had. Seorang tuan boleh untuk menegakkan had syar'i, ya, bukan menyiksa sesuka hatinya seperti yang terjadi di masa-masa penjajahan. Orang-orang barat atau yang entah siapa itu asal menyiksa, bukan, tapi ini menegakkan syariat. Fil jalad khassatan ala raqitih, di dalam apa ini? Dalam penyebatan. Khususnya adalah kepada hambanya, iya, karena Nabi mengizinkan itu. Adapun kalau orang-orang merdeka telah terbentuk ijma, dinukilkan ijma oleh Al-Qurtubi dalam tafsir beliau, ini haknya pemerintah, tak boleh sembarang orang asal menegakkan hukum sebat. Tahu-tahu tetangga datang bawa cambuk misalkan, itu tak boleh, wajib dilaporkan ke pemerintah, pemerintah yang menegakkan itu. Kalau tidak menegakkan itu, maka nanti di hari kiamat pemerintahnya akan bertanggung jawab, bukan khawarij yang malah menegakkan penyebatan sendiri-sendiri, kacau nanti, rusak. Baik. Jangan dengan alasan bahwa pemerintah tidak mau menegakkan syariat, ya sudah, grup-grup kami yang akan menegakkan, itu tak boleh. Nanti timbul kekacauan. Banyak khawarij nanti menegakkan syariat sesuka hatinya. Apalagi khawarij bermudah-mudah mengkafirkan orang, wah bahaya. Dikit-dikit langsung apa penggal kepala misalkan, tak boleh. Ini wewenang pemerintah. Amma fil qatli wal qata', adapun kalau sampai tingkat pembunuhan atau pemotongan tangan, fa iqamatuhu ilal imam, maka penegakan hukum tadi terhadap hamba tadi ini diserahkan kepada imam. Baik, misalkan ada hamba sahaya ternyata membunuh temannya atau membunuh tetangga, nah, bukan tuan langsung membunuh dia, tapi ini dilaporkan ke pemerintah, pemerintah yang menegakkan hukum tadi. Wal ghairur raqiq, adapun yang selain hamba sahaya, la yuqimu alaihil had illal imam. Tidak ada yang boleh menegakkan hukum had tadi, hukum fisikal tadi kecuali imam. Imam mana? Bukan imam jamaah, bukan istilahnya imam apa itu ya, imam grup, imam kelompok, imam organisasi, bukan. Tapi ini adalah pemerintah yang berdaulat. Kalau pemerintah tidak menegakkan itu, ya di hari kiamat dia akan bertanggung jawab nanti. Mungkin dia yang kena sebat nanti. Baik. Sawa'un fil jaldi au fi ghairi, sama saja hukum fisikalnya tadi dalam masalah penyebatan atau pemotongan atau mungkin pembunuhan atau yang lainnya. Untuk orang-orang merdeka ini tanggung jawab waliul amr, bukan pemimpin-pemimpin grup atau jamaah atau pergerakan atau apa. Bagaimana orang tua boleh tidak untuk menegakkan had pada anak? Kalau takzir boleh, kata para ulama. Kalau had tidak boleh. Wallahu alam. Ini mungkin ijtihad dari para ulama. Kalau takzir ma'ruf, mungkin sekitar sebatan 10 kali atau
tarik telinganya, itu tak harus ke pemerintah paling tak kisah dengan gitu-gitu, tak ambil berat. Kalau sekedar hukuman kecil-kecil macam itu. Tapi untuk sebatan 100 misalkan, nah ini tanggung jawab pemerintah. Makanya dohirnya adalah apa? Memang seperti dohir dari hadis sebelumnya itu, diserahkan kepada Nabi sebagai waliul amr, bukan orang tua sendiri yang menegakkan ini dan itu. Baik. Kalau takzir tidak masalah, orang tua memukul anaknya sesuai dengan batasannya. Kata beliau, wa hadza huwa madhhabu jumhuril ulama. Inilah madhab jumhur ulama. Wa minhum al-a'immatus salasah, imam yang 3, Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Tak tahu kalau Abu Hanifah, apakah beliau berpendapat tuan boleh menegakkan hak yang seperti itu kepada hamba? Mungkin, anak tak tahu. Ilahuna wallahu a'lam. Syekh yang hamba tadi kan, kalau dah 3 kali berzina baru diketahuan. Jadi sebabkan ke 50 kali je ke atau 150 kali? Anak tak tahu. Dia dah berzina, dia tak tahu. Dah 3 kali baru kita tahu. Kalau sebagian ulama, cuma anak tak tahu apa yang rajin. Sebagian ulama mengatakan kalau memang dia sudah 3 kali, ya masing-masing ada penyebatannya. Itu untuk hukuman yang di luar pembunuhan. Kalau pembunuhan tak boleh, tak mungkin nih. Ya tak mungkin ya, gimana mau dirajam 3 kali. Pembunuhan sekali sampai mati. Tapi kalau untuk yang lain-lain, maka ini sebagian fuqaha mengatakan boleh. Dia berzina 3 kali, ya sudah kena sebatan 3 kali. 3 kali dalam artian 1 kalinya 100. Kalau orang merdeka, kalau hamba ya 50. Tapi apakah langsung 150? Tidak. Yaitu apa? 50, kemudian tunggu sampai sehat sembuh lagi beberapa bulan baru dilanjutkan. Baru apa? 50 lagi. Tunggu beberapa bulan baru begitu lagi. Sebagian mengatakan demikian. Oh, alhamdulillah yang rajih itu. Yang lain mengatakan karena baru ketahuan sekali, ya sudah, dia disebat kali itu aja 50 kali. Allahu a'lam. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.